Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Rabbul Jalil Allah Jalla Jalaluh sebagai aktualisasi rasa syukur kita atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Terutama yang patut kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini menjadi wasilah di mana Allah senantiasa melimpahkan kemuliaan-kemuliaannya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, surah keempat di dalam Quran ayat 125. Allah berfirman, wattakhadzallahu Ibrahima khalila. Dan Allah menjadikan sosok Ibrahim itu sebagai khalilullah, sebagai kekasihnya Allah. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad mencoba menjelaskan dengan alasan apa Allah menjadikan sosok Ibrahim itu sebagai khalilullah, sebagai kekasih Allah. Ada beberapa hal di dalam kitab Nasaihul Ibad. Syekh Nawawi menjelaskan kenapa Ibrahim alaihissalam itu disebut dengan khalilullah. Selain bahwa Ibrahim alaihissalam adalah manusia yang selalu mengedepankan kepentingan Allah daripada segala-galanya. Adalah juga Ibrahim alaihissalam mampu merepresentasikan wujud kecintaannya dia kepada Allah dengan mencintai makhluk Allah. Maka Ibrahim alaihissalam adalah manusia yang sangat peduli kepada makhluk Allah. Bahkan kata Syekh Nawawi Al-Bantani, Nabi Ibrahim alaihissalam saja untuk makan, dia harus mencari orang yang bisa diajak makan bersama. Walaupun dia harus berjalan bermil-mil hanya untuk mendapati orang yang bisa diajak makan bersama. Itulah sosok Ibrahim alaihissalam. Kenapa kemudian Allah menjadikan beliau sebagai khalilullah. Bahkan lebih hebat lagi,
Ibrahim alaihissalam satu riwayat pernah mengorbankan 1000 ekor kambing, 300 sapi dan 100 ekor unta. Begitulah cara Ibrahim itu mewujudkan kecintaannya dia kepada Allah dengan mencintai makhluk Allah, dengan dia berkurban hewan sebanyak itu. Sehingga malaikat pun kemudian mengagumi apa yang dilakukan Ibrahim alaihissalam. Satu riwayat ada ucapan Ibrahim alaihissalam yang kemudian menjadi tonggak sejarah adanya Idul Kurban. Ketika Ibrahim mengatakan, kalau seandainya saya memiliki anak, lalu Allah menginginkan agar dikurbankan, maka aku akan kurbankan. Kalau jika Allah menghendaki itu. Ucapan inilah yang kemudian ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibrahim kemudian dikaruniakan oleh Allah sosok anak yang berpuluh-puluh tahun dia dambakan kehadirannya. Bahkan satu riwayat Ibrahim berdoa agar dikaruniakan anak. Dia ucapkan itu sebelum beliau menikah. Dia sudah memohon kepada Allah dengan doa Rabbi habli minas solihin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak keturunan yang akan menjadikan generasi penerus sesudahku yang merupakan anak-anak yang soleh. Puluhan tahun Ibrahim alaihissalam mendambakan keturunan yang soleh. Lahirlah kemudian Ismail alaihissalam sebagai perwujudan dari doa yang dimohonkan Ibrahim kepada Allah. Nah, di saat Ismail alaihissalam tumbuh menjadi anak yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan qurrata ayun. Dikala mata memandang, anak itu mampu memberikan kesejukan bagi orang yang memandang. Di saat Ismail alaihissalam dalam kondisi semacam itulah kemudian Allah menagih ucapan Ibrahim alaihissalam yang pernah diucapkan puluhan tahun yang lalu. Bahwa dia kalau memiliki anak di mana Allah menginginkan agar dikurbankan, maka dia akan kurbankan. Karena Ibrahim terkenal manusia yang mementingkan kepentingan Allah daripada segala-galanya. Maka kemudian Allah mengisyaratkan itu melalui mimpi yang dialami Ibrahim alaihissalam. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa Allah memerintahkan agar Ibrahim menyembelih Ismail alaihissalam. Maka pada mimpi yang pertama Ibrahim alaihissalam, Ibrahim sempat bertanya di dalam hatinya, apakah ini mimpi dari Allah atau mimpi dari syaitan? Maka tanggal 8 Zulhijjah itulah disebut dengan hari Tarwiyah. Hari di mana Ibrahim berpikir keras tentang mimpi yang dialaminya. Apakah berasal dari Allah ataukah berasal dari syaitan. Tidak cukup Allah memberikan isyarat mimpi pertama. Allah kemudian berikan dengan mimpi yang kedua. Dengan mimpi yang sama di mana Allah menyuruh Ibrahim untuk mengaktualisasikan ucapannya yang puluhan tahun yang lalu. Untuk menyembelih putra tercintanya Ismail alaihissalam. Maka setelah mimpi yang kedua itulah Ibrahim yakin kalau ini adalah sebuah kebenaran yang didatangkan Allah kepada dirinya. Maka hari itu yang merupakan tanggal 9 Zulhijjah disebut dengan Yaumu Arafah. Artinya hari di mana Ibrahim yakin kalau mimpi yang dialami adalah sebuah kebenaran yang didatangkan Allah kepada beliau. Tidak cukup Allah memberikan mimpi pertama, mimpi kedua. Lalu kemudian dilanjutkan dengan mimpi yang ketiga. Mimpi yang sama yang dialami Ibrahim alaihissalam di mana Allah menyuruh untuk melaksanakan apa yang pernah dia ucapkan puluhan tahun yang lalu. Maka pada mimpi yang ketiga itulah
Setelah bangun dari mimpinya, Ibrahim siap untuk melaksanakan perintah Allah. Maka hari itu, tanggal 10 Zulhijjah disebut dengan Yaumun Nahar. Hari di mana Ibrahim alaihissalam siap melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putra tercintanya Ismail alaihissalam. Maka di pagi itulah Ibrahim alaihissalam menyiapkan segalanya. Dia minta istrinya Siti Hajar untuk memandikan Ismail alaihissalam, memakaikan pakaian yang terbaik, memberikan wangi-wangian kepada Ismail alaihissalam, tanpa Ibrahim memberitahukan kepada istrinya untuk apa dia mengajak Ismail ke Mina. Berangkatlah mereka berdua ke Mina. Maka pada saat berada di Mina, Ibrahim menatap tajam putra tercintanya. Disitulah kemudian beliau mengutarakan maksud dan tujuan mengajak Ismail alaihissalam, sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Jadi tatkala Ismail tumbuh menjadi anak yang tadi bahasa Al-Quran menyebut dengan qurrata ayun, ketika orang tua memandang si anak, maka si anak mampu membahagiakan hati orang tua yang memandangnya itu. Di saat itulah Ibrahim alaihissalam mengatakan, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku Ismail, sungguh ayah bermimpi yang dalam mimpi itu ayah diperintahkan Allah untuk menyembelih engkau nak. Fanzur madza tara, bagaimana pandanganmu nak? Apakah ayah laksanakan mimpi ini atau ayah tinggalkan mimpi ini? Semua kembali kepada engkau wahai Ismail. Ismail alaihissalam yang memang keturunan anak yang soleh, jawaban pun mencerminkan kesolehan dari si anak itu. Dengan lantang Ismail menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, kalau memang ini perintah Allah, lakukan ayah. Mudah-mudahan Allah menjadikan aku menjadi orang-orang yang sabar. Ibrahim alaihissalam menatap tajam anaknya. Begitu haru jawaban yang dia dengar dari sosok Ismail alaihissalam. Ibrahim mengatakan, wahai Ismail, kau bukan hanya anak yang soleh, nak, tapi kau telah menghantarkan ayahmu dalam kesolehan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bayangkan kalau seandainya jawaban Ismail alaihissalam tidak bersedia untuk disembelih, tentu bagaimana hubungan Nabi Ibrahim alaihissalam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah bagaimana Ibrahim alaihissalam menatap anaknya dengan haru biru. Anak yang selama ini didambakan puluhan tahun yang lalu. Tiba-tiba Allah memerintahkan untuk menyembelihnya. Di situ Ibrahim alaihissalam kemudian ketika hendak menyembelih Ismail alaihissalam, ada ucapan Ibrahim alaihissalam mengatakan, wahai anakku, adakah ucapan yang hendak kau sampaikan nak? Ayah siap melaksanakan apa yang kau sampaikan nanti. Ismail alaihissalam kemudian mengatakan kepada ayahnya, ayah, sebelum ayah menyembelih aku ayah, tolong tajamkan pisau itu. Jangan sampai ayah melihat aku nanti merasakan sakitnya sembelihan karena pisau yang ayah gunakan adalah pisau yang tumpul. Maka itulah sebabnya kenapa dalam syariat Islam pada saat kita menyembelih hewan kurban diharuskan pisau yang tajam. Yang kedua, ayah, tolong ikat dan tangan, kaki dan tangan ini. Supaya ayah tidak melihat aku menggelepar-gelepar kesakitan karena tajamnya pisau itu. Minimal kalau ayah ikat tangan ini, aku tidak akan bergerak. Yang ketiga, ayah, telungkupkan wajahku ke bawah.
jangan ke atas. Karena biar bagaimanapun ayah tidak akan sanggup menatap wajahku di saat ayah menyembelihku. Karena ayahku adalah anak yang ayah dambakan puluhan tahun yang lalu. Yang keempat, ayah tolong angkat kain ayah. Supaya darah yang keluar dari leherku tidak mengenai kain ayah. Karena biar bagaimanapun nanti di saat ayah melihat ada percikan darah di kain ayah. Tentu ayah akan bersedih karena mengingatkan akan diriku ayah. Lalu kemudian kalau ayah sepulang dari sini melihat ada anak-anak yang sebaya dengan aku ayah. Jangan tatap mereka terlalu lama. Karena aku tidak ingin ayah bersedih ketika menatap mereka terlalu lama. Lalu mengingatkan akan diriku. Terakhir ayah, salam untuk ibu yang sudah melahirkan aku di pentas dunia ini. Ibrahim mendengar ucapan Ismail alaihissalam begitu haru. Tapi ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dia jalani. Maka ditetapkanlah Ismail alaihissalam. Ibrahim siap untuk menyembelih putra tercintanya itu. Tiba-tiba ketika Ibrahim meletakkan pisau ini, Allah mengatakan wafadainahu bizibihin azim. Maka Allah kemudian ganti sosok Ibrahim Ismail alaihissalam dengan seekor kambing kibas. Sebagai ganti proses perkurban dari Ismail kepada seekor kambing kibas. Malaikat yang menyaksikan peristiwa itu bersyukur kepada Allah karena tergantinya sosok manusia yang mulia Ismail alaihissalam dengan seekor kambing kibas. Maka gemuruh ucapan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim alaihissalam menyaksikan proses pergantian putra tercintanya dengan seekor kambing kibas pun tidak luput mengucapkan rasa syukur dengan mengumandangkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika malaikat mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim mengucapkan La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ismail pun kemudian tidak luput. Sebagai ungkapan rasa syukur kemudian mengucapkan kalimat Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah kemudian menjadi syariat buat kita. Manakala kita berkurban, mengucapkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Inilah proses terjadinya Idul Kurban di dalam ajaran Islam yang tidak luput dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail dan Siti Hajar. Bagaimana kita bisa mengambil satu hikmah, satu pelajaran tentang sosok Ibrahim alaihissalam yang selalu mengedepankan perintah Allah dari segala-galanya. Bahkan dia sanggup mengorbankan anak tercinta yang selama ini didambakan puluhan tahun yang lalu karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah kemudian berkehendak lain. Itulah sebabnya kenapa Ibrahim begitu yakin atas apa yang Allah titahkan kepadanya pasti membawa kebaikan. Karena Ibrahim memiliki prinsip di dalam hidupnya wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi menurut kita sesuatu itu tidak enak, tapi sungguh Allah memberikan sebuah kebahagiaan di dalamnya. Itulah yang harus kita jadikan prinsip di dalam hidup ini. Bahwa apapun yang diberikan Allah kepada kita, apakah itu ujian, kekayaan, kemiskinan, sehat dan sakit, yakinlah di balik itu semua ada sebuah kebaikan yang Allah datangkan kepada kita semua. Karena prinsip orang yang beriman kepada Allah tidak lain adalah lazimahu ayyardo bitadbirihi wa biikhtiyarihi. Ridho terhadap apapun yang menjadi keputusan Allah dan apapun yang menjadi pilihan Allah terhadap dirinya. Mudah-mudahan kita mampu meneladani sosok Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam realitas kehidupan kita ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar kita senantiasa selalu istiqomah dalam penghambaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rahmah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal sihah wa abwabal afiyah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa la dzikrullahi akbar. Allah